Kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lepas masker ya Bapak Ibu. Kalau menyampaikan parenting itu ekspresinya harus dapat gitu. Ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahim Hanifah wa makana minal musyrikin. Alhamdulillah Bapak Ibu, para ustadz ustadzah dari SDIT Nur Hidayah, akhirnya ada anak saya yang sekolah di Nur Hidayah. Akhirnya SMP nanti Pak, karena rumah saya dengan Nur Hidayah ini bainal masriki wal maghrib gitu. Ada yang nanya kenapa anaknya nggak ada yang disekolahkan di SDIT Nur Hidayah, Bu Fida? Ya pertama, kenapa IT-nya di barat semua gitu ya. Yang kedua, saya penganut sekolah terdekat dari rumah. Kenapa? Karena saya nggak bisa naik motor. Jadi susah ya kalau nanti saya PUMG, anaknya 6, bisa dibayangkan kan Bu? Jadi saya harus tawaf gitu. Dan ini hari-hari kita tawaf ya, ambil rapot, PUMG, dan macam-macam. Jadi terima kasih. Itu termasuk nanti dalam pembahasan kita kenapa akhirnya pertanyaan yang sering ditanyakan sama saya dan suami, anaknya orang mong sing mondok gitu ya. Itu termasuk yang berat saya kalau ngisi parenting Pak Bu. Pembicara parenting anaknya orang sing mondok gitu ya. Nah itu ya berat lagi. Nanti temanya panjang gitu ya. Alhamdulillah kita bertemu dalam suasana sehat, semangat dan sempat gitu ya. Karena ada orang sehat tapi ngokro. Ada orang sehat tapi nggak sempat. Termasuk mendatangi acara-acara yang berkaitan dengan anak-anak kita. Ini benar-benar harus sempat gitu ya. Harus menyempatkan. Terutama bapak-bapak, terima kasih ya bapak-bapak. Jadi kita tepuk tangan buat bapak-bapak. Nanti saya akan turun-turun gitu ya, jalan-jalan supaya saya bisa menyapa ibu-ibu dan bapak-bapak ini memang luar biasa Pak. Panjenengan sami ini baru dibicarakan oleh peradaban Pak. Karena kalau ibu-ibu ikut seminar parenting itu biasa sekali. Itulah kenapa stresnya ibu-ibu tuh jauh lebih besar. Karena karena overestimate gitu. Kalau bapak-bapak itu tidak pernah overestimate. Karena prinsip bapak-bapak, anakku lho saiki luwih apik saka aku mbiyen gitu ya. Kalau ibu-ibu anake kae kok luwih apik saka anakku gitu. Sehingga ibu-ibu cenderung lebih stres dalam pengasuhan. Nah, itu sangat terbantu ketika bapaknya itu mau datang. Makanya di beberapa sekolahnya, di sekolah anak saya itu cerigis gitu ya. Saya cerigis untuk usul supaya penerimaan rapot itu diseling yang ambil. Gitu ya. Misalnya semester genap itu yang ambil harus bapak. Semester gasal yang ambil harus ibu atau sebaliknya. Supaya bapak-bapak itu yang ngerti, orang mau anakku gitu ya. Jadi yang ngerti prosesnya barang Pak. Dan kadang mungkin di rumah kok begini, kok di sekolah begini, itu gumun sendiri gitu ya. Dan kalau terima rapot itu biasanya sudah terus ditumpuk gitu. Sampai jumpa di tahun ajaran baru. Baik, pengantarnya aja panjang ya. Karena yang diberikan saya masalahnya pandemi ya, saya supaya pantas lah kita bahas dulu tentang pandemi ya. Baik, slide berikut. Saya berdiri. Lanjut ya, Bapak Ibu. Nah ini, jadi banyak sekali masalah sebenarnya di 2 tahun yang lalu. Ada yang anaknya 2 tahun, berarti kalau yang ini masuk SD, mengalami kan ya, pandemi. Ya, anak saya 6, setengah lusin Pak.
lumayan lah ya, kemana-mana jadi harganya grosir gitu. Nah, itu saya mengalami dua anak yang mengalami pandemi ya. Jadi anak yang pertama, anak yang ke berapa ya? Kelima. Yang kelima hari ini kelas 2, berarti naik kelas 3. Dia berarti TK-nya itu TK era pandemi ya. Kemudian yang SMP kelas 2 hari ini betul juga begitu. Kelas 6-nya pandemi. Dan ternyata berpengaruh terhadap pola asuh. Ya, terhadap pola asuh. Jangankan orang tuanya, anaknya, orang tuanya juga pusing dengan pandemi. Dan insya Allah hari ini kita sudah optimis ya, pandeminya mulai sudah terbiasa lah kita ya berdampingan dengan itu, dan problem-problem ini kuncinya cuma satu. Jadi segala ujian kita itu sebenarnya sedikit sekali. Ya, kalau kita maknai ayat ini sebenarnya rasa takut, kecemasan itu sedikit, walaupun 2 tahun ya sedikit menurut Allah gitu ya. Karena nanti diberikan kabar gembira kalau kita sabar ya. Mungkin dengan melalui berbagai macam ya, ada yang wafat, ada yang perjalanan pembelajarannya agak tersendat dan macam-macam. Tetapi memang itu hanya sedikit kecemasan. Dan disadari atau tidak, hari ini kita sudah sedikit banyak menuai hikmah Pak, gitu ya. Termasuk saya, jadi saya selalu bilang tidak ada tips dalam parenting. Tidak ada tips dalam mendidik anak. Ya, sebenarnya tidak ada. Jadi tips pertama dalam mendidik anak itu sadarilah bahwa kita nggak punya tips. Ya karena beda-beda. Setiap anak itu unik, berbeda-beda, dan ketika kita bicara parenting itu sebenarnya kita sedang menunjuk diri sendiri gitu. Berat itu sebenarnya. Kenapa? Karena nanti diuji Pak, habis ngomong begini nih biasanya anak saya goda Pak, Bu, atau sebelumnya gitu ya. Maka saya selalu menghindari tema-tema yang saya belum pernah mengalami gitu ya. Ojo kuwi abot gitu ya. Nah, makanya mendidik anak-anak ini kita sudah terlanjur tergantung sama sekolah, betul ya? Dan pandemi itu membuat kita sadar, ya Allah ternyata saya itu harus mengajarkan al-husna ya ke anak saya. Abot Pak No. Ya Allah anak saya yang ini yang sebelum pandemi itu lulus TK, wis iso maca Quran. Lah kok sing iki durung? Langsung kita nyalahke anake, nyalahke gurune gitu ya. Saya sama Pak Hatta gereneng kapok ya awake dhewe kapan. Memang harusnya yang handle anak-anak itu kita. Gitu ya. Nanti kita akan bicara seperti apa sih pendidikan rumah ini ya, seperti ini. Jadi selanjutnya anak juga begitu. Ada yang merasa takut ya waktu COVID ya, cenderung takut. Kemudian rindu teman-temannya, merasa bosan ya. Kemudian ada yang 10% ya wis khawatir, engko penghasilannya wong tuaku kurang, niki biasanya sing pun gede-gede nggih, Pak. Napa meneh nek jajane niku pulsa, Pak. Nah, sekarang itu jajannya pulsa loh Ibu-ibu. Betul enggak? Anaknya Ibu-ibu juga. Saya punya Mbak ART itu anaknya kalau ngomong sama Bu, jajan apa pulsa gitu. Jadi kalau pulsanya habis itu rada deg-degan gitu. Kemudian khawatir ketinggalan pelajaran, ini manusiawi ya. Jadi anak-anak kita pun mengalami kecemasan semacam itu. Jadi dan itu 2 tahun berlalu mempengaruhi pola perilaku, mempengaruhi pola asuh, mempengaruhi perilaku bergawai, bergadget. Jadi kalau yang barep yang sekarang kelas 1 SMA itu kami berikan gadget itu setelah kelas 3 SMP. Ya. Lah adiknya ini kan lebih cepat. Gitu. Ternyata perilaku dan ketergantungannya terhadap gawe sangat berbeda. Gitu ya. Yang satu sudah biasa gitu. Lah yang SMP, yang SD ini sudah mulai ya pola asuh kita berubah dengan pandemi ini. Maka di situ orang tua memegang peranan penting. Nah, lanjutnya. Nah, insya Allah kita optimis ya. Optimis ya Bu? Optimis ya Pak ya? Optimis. Jadi
Uh, hanya ada dua tipe orang tua sebenarnya. Orang tua yang mengeluh atau orang tua pembelajar. Jadi kalau mengeluh kita akan bilang kok anakku ini banget ya, kok anakku begini banget ya gitu. Tapi orang tua pembelajar itu dia akan melihat bahwa anak-anaknya ini unik. Sehingga 6 anak ini berarti saya belajar 6 kepribadian. 6 anak berarti saya belajar 6 gaya belajar. 6 anak berarti saya belajar 6 gaya ngomong. Ya, beda Pak, gitu nanti. Ngelobi juga beda Pak. 6 anak berarti saya belajar relasi gender yang berbeda. 6 anak berarti saya belajar mengkolaborasikan sifat anak yang berbeda. Yang nomor 1 sudah kamar sendiri, yang nomor 2 ensannya sama nomor 4. Sing siji resikan banget, sing siji glondor banget. Padu terus toh Pak, enggak apa-apa. Akhirnya mereka berkolaborasi gimana kamar kita bisa bersih. Begitu. Ya, jadi yang nomor 5 kolaborasi dengan nomor 3, kakak lanang-lanang, kamarnya dipisah. Ya. Nanti mereka bahas, kamu tuh kok enggak bersih tuh. Nah, kamu terlalu bersih kok. Jadi seperti itu ya. Jadi kita jadi berani kotor itu baiknya nerek terus ngemet deh nih Pak itu ya. Nah, maka begitu kita selalu, kalau kita mendengar celotehan anak kita itu pun kita dapat pelajaran parenting, Bu. Gitu ya. Celotehan biasa ngobrol mereka biasa gitu. Maka memang paling pas itu kita menjadi pendengar anak-anak kita. Tidak selalu intervensi tapi mendengar. Oh, ternyata level kedewasaan itu bisa dicapai juga dengan padudon gitu ya Pak ya. Kemudian berdebat gitu. Asal kita berikan frame gitu. Asal kita berikan rambatannya. Kalau ibu-ibu penyuka tanaman itu kan seneng ya. Tanaman rambat itu kan tinggal kita kasih adek-adek aja. Mereka akan ngerambat terus. Tapi kalau teng blengkrah ya ruwet gitu. Tapi kalau kita berikan jalan untuk dia merambat, dia akan sangat nyentrik gitu ya. Dia sangat akan indah gitu. Bahasanya Solo banget ya Pak ya. Nyentrik gitu ya, macam-macam. Nah, sekarang karena kita akan bicara tentang bagaimana potensi, kita harus bicara dulu tentang rumah dan sekolah. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan porsi yang lebih objektif dan harapan yang lebih realistis terhadap pendidikan anak-anak kita. Karena banyak orang tua yang begini, wis tak sekolah kene kono cukup. Begitu anaknya pulang, kok ra iso ngene to? Gitu. Jadi sekolah ini bukan pabrik, Pak, bukan laundry. Enggak bisa cashback. Ya, Pak. Enggak bisa cashback. Jadi kalau jenengan terlalu overestimate terhadap sekolah sebentar, kita lihat dulu perannya. Ini nanti saya loh ya, yang dari SD Nur Hidayah saya ngapunten banget ya. Saya tuh enggak bisa ngomongnya ya belak-belakan gitu enggak apa ya. Karena kita bicara tentang dunia pendidikan dan pengajaran, berbeda pasti kan. Pasti kalau yang praktisi dan pengelola, kayaknya ya mumet Bu gitu ya. Tapi kalau dari perspektif orang tua, ya dia nuntut terus Bu. Hati-hati gitu ya. Maka gimana sih rumah orang tua, rumah dan sekolah gitu ya. Kita masuk ke rumah dulu lah. Slide berikutnya. Rumah itu di dalam Quran itu banyak sekali pengibaratannya. Bisa sakan, bisa madrasah, bisa markas, ya, bisa tempat untuk berkembang biak dan berkembang baik, Pak. Jadi nggak cuma berkembang biak, Pak, berkembang baik juga. Buktinya ibu-ibu dulu L sekarang XXL. Itu berkembang baik. Ya, jadi ya biar nggak ini Bu, jangan sepaneng lah Bu. Kita kan senasib Bu. Nah, iya, jadi berkembang biak dan berkembang baik. Madrasah sebagai tempat untuk memang belajar. Gitu. Suami belajar memahami istri, istri belajar memahami suami, itu madrasah. Ya. Kemudian ada sakan, tempat untuk tenang, tempat untuk kembali ya. Kata di Quran itu untuk kembali supaya ketika kita pulang ke rumah itu tenang, bukan malah sebaliknya. Nek ngomah malah sumpek. Itu ya Bu ya. Pandemi ini kelihatan yang sumpek-sumpek di rumah itu kelihatan Pak. Terus yang sumpek-sumpek gitu ya. Maka kata guru saya Ustaz Cahyadita Karyawan itu memang kita itu perlu ada kelekatan dan ketidakmelekatan. Sok ketemu sok ora, gitu tuh loh Pak. Bareng WFH ya sumpek.
Saya pernah ngisi dengan Pak Hatta, ditanya sama siapa yang besok mau masuk surga dengan pasangan hidupnya, ibu-ibu itu ngacung Pak. Subhanallah. Bareng bapak-bapak ya rodok enggak Bu. Wah, mungkin batinnya bapak-bapak penderitaan belum berakhir. Ya, jadi maka ketika kita ingin mengatakan bahwa rumah itu Madrasatul Ula, kita harus tahu konsep pendidikan di dalam Islam. Ya, ada 4 T di situ. Jadi tilawah, takdim, tarbiyah, taklim. 3 yang awal ini sebenarnya tugas rumah. Ya, taklim, tilawah itu apa sih? Kalau kita tilawah Quran itu ternyata memang harus dibaca artinya, dimaknai. Makanya nggak bisa cuman baca Quran, tapi tilawah bahasanya, memahami maknanya, tahu artinya, gitu ya. Itu tilawah. Jadi itu juga yang harus kita pahami terhadap pendidikan anak-anak kita, membangun mindset dia, membaca keadaan anak-anak kita, membaca kebutuhan dia, memaknai aktivitasnya, itu mentilawahkan anak-anak kita. Termasuk milih sekolah, itu harus ada proses begini. Maka saya itu kalau memasukkan anak ke SMP, itu kelas 4 sudah saya ajak ngobrol. Saya bangun mindset dia. Apa yang kita mau, apa yang dia mau. Kita sinergikan. Jadi sekolahnya yang mana. Seperti itu. Wes ngono, kepenaan anak enggak. Kepenaan kita, Pak. Karena nanti kalau proses tilawah ini enggak benar, orientasi kita salah. Menyekolahkan anak kita. Ini penting. Pertama anak-anak kita pengen kayak temennya. Aku nanti kayak temanku aja. Kesana. Dudukkan aja proses. Ternyata kebutuhan dia bukan itu. Gitu ya. Terutama ini di pendidikan SMP ya. Kalau pendidikan yang sudah akil balik. Kalau yang di ke bawah nih pendidikan dasar ya kita lebih banyak intervensi gitu ya. Enggak terus anaknya dibebas gitu ya Pak ya. Meskipun anak saya pernah memilih sekolah itu karena halamannya luas. Terus ada lagi anak saya keluar dari TK karena gurunya kurang cantik. Ini lah ya rodok nganyel kayak sebenarnya ya. Saya mencoba mentilawahi sudut pandang dia Pak, Bu. Waktu itu baru PAUD gitu. Tiba-tiba dia sudah saya daftarkan baru 3 minggu sebulan lah. Tidak mau sekolah Pak. Iki ngapa ya Bu tadi? Aku tidak mau sekolah. Itu yang nomor 4 yang kemarin itu baru milad 10 tahun. Aku tidak mau sekolah. Kenapa nak nggak mau sekolah? Guru. Titip ternyata ya. Kenapa kurang cantik gitu? Ini kan padahal menurut saya guru ini cantik. Lalu akhirnya saya ikut ke sekolah. Saya duduk sama dia. Ayo Umi antar. Saya duduk lama. Adalah anak ini yang memang polanya itu temennya yang rodok menguji keimanan gitu loh, kesabaran gitu. Nah ekspresi guru ini langsung nggak suka gitu. Jangan gitu Tona, gitu ya. Jadi langsung gitu. Oh ini terkait dengan fitrah anak-anak di usia 0 sampai 6. Imaji positif. Anak saya langsung jiwiti saya. Iya tuh. Kurang cantik tuh. Nggak cantik tuh. Aku nggak mau kalau gurunya masih itu. Bu, dan dia benar-benar tidak mau sekolah. Maka selama setahun tak balik Bu seragame. Sudah saya nggak mau maksa, biar aja. Ya saya ajari sendiri di rumah. Wong PAUD ya. Ya sudahlah. Kembali. Oh ya sudah saya ajari gambar ini. Ternyata TK dia merasa lebih enjoy. Enggak, ini aku enggak bisa lari-lari, ini aku enggak suka. Cari lagi. Karena fitrah bermain itu kita kadang enggak paham. Fitrah bermain, Bu. Ya, maka pendidikan ini semakin ke bawah itu semakin harus punya ruang eksplorasi. Semakin ke atas enggak butuh eksplorasi.
Anak SMA, SMP itu magang kan aja selesai dia, tidak butuh ruang gedung-gedung yang bagus. Gitu loh. Mungkin nanti Nur Hidayah punya apa gitu ya, lapangan besar gitu diaminkan ya Pak ya. Kemudian takdib, ini prinsip pendidikan dalam Islam. Takdib mengadabkan anak-anak. Ini tugas siapa? Orang tua. Jadi jangan salah kaprah, anak saya masukkan biar beradab. Sekolah berkarakter. Sebentar. Tidak cukup itu sekolah berkarakter. Rumahnya harus berkarakter. Kalau sudah begini, kita tuh nanti akan menghargai proses anak, Bu. Kita akan lihat diri kita. Lah, aku iki ya jek ngene iki kok. Kok nuntut gurune SDIT. Ngangani anak utur sak petang kelas, Pak. Lah anak kita 1, 2, 3, 4 aja kita belum bisa handle, Pak. Misalnya begitu. Jadi mengadapkan ini penting. Kemudian mentarbiyah, menumbuhkan, membina dulu fitrah kebaikan anak-anak kita. Fokus pada sisi baik anak kita. Baru proses taklimnya kita masukkan. Kalau kita sudah tidak punya skill, maka di proses pengajaran inilah kita delegasikan kepada sekolah. Jadi jangan kebalik. Kita pengen ilmu dulu, baru semuanya ke atas diserahkan sekolah. Kebalik. Maka begitu banyak orang tua yang tenger-tenger. Anakku wis tak onek kok mulai-mulai ngene ya. Karena nggak matching antara program di sekolahnya dengan di rumah. Anaknya melihat idealisme di sekolahnya, di rumah yang begitu banyak nggak lihat. Gitu. Ini banyak sekali, Bu. Makanya banyak orang tua itu nggak siap dengan dapat masalah anaknya. Nggak siap dengan anakku bermasalah, itu nggak siap. Buktinya, dari sekian lama saya mengisi POMG, Ustadz, Ustadzah, Bapak Ibu. Keluhannya dari guru, Bu Vida, sing bermasalah malah ratek kok. Sudah kita carikan tema yang bagus ya. Mbak Nono wonge ratek kok, Pak. Jadi kalau panjenengan itu menyempatkan duduk begini itu, niatkan ini sebagai sebuah sangu untuk mendidik anak-anak, bukan karena kewajiban, enggak. Karena perkembangan anak kita itu dinamis sekali. Bermasalah itu enggak apa-apa. Kita dandani. Anak saya pernah bermasalah dengan temannya. SD, kelas 5. Uji-ujinya ya Ustadz. Kan kayak katanya begitu ya, kelas 5, kelas 2 SMP, kelas 2 SMA itu kan begitu. Wah, padu mek koncone. Saya diduding-duding orang tuanya, yang laki-laki yang datang. Waduh. Katanya ngisi parenting. Anak, saya diam. Iya, Pak. Oke. Ternyata saya telusur, tidak ada telusur pola pengasuhan si anak ini. Ya itu orang tua berpengaruh. Apa kata anak saya? Umi, terima kasih ya. Kenapa? Umi enggak malu datang ke sekolahku. Coba. Kebanyakan orang tua itu malu bukan emang. Ada lagi yang bilang, sudah anak saya bermasalah tuh, Bu Vida. Apa saya perlu ke psikolog ya? Atau saya bawa ke psikiater ya? Batin walah ya Allah. Wong kamu aja nggak kenal anakmu, apa meneh psikolog. Psikolog terbaik untuk anak kita tuh ya kita sendirilah. Dikeloni, dipuk-puk, masalah ya betul. Kenapa no? Cerita. Selesai Bu. Begitu datang selesai. Karena anak itu paling mempercayai kita. Biar seluruh dunia bilang anaknya bandel, anaknya ini bermasalah, bodoh, rasa ngrungokke, konsentrasinya begini, begitu, ben. Ini saya sudah mulai naik loh, Bu. Ini kalau saya nanti bergetar ini. Gitu ya. Ini saya tuh soalnya banyak dibilang bukan orang Solo, jadi sisan ya.
Jadi begitu. Jadi mengadapkan. Makanya para ulama dulu pegang orang tuanya dulu. Para ulama itu memegang dulu anak-anaknya. Gitu loh Bu, Pak. Begitu mereka merasa keilmuannya anak ini perlu di backup oleh kiai sana, ulama sana, dia kirim anaknya. Jadi bukan laundry. Wis lebokno wis. Iso bayar ya. Aku tak golek duit petratilan pencilaan, anakku tak sekolah. Itu tidak jaminan. Nanti 3-4 tahun kita lupa sama anak kita. Anakku tadi ini padahal nyelahke sekolah. Padahal wis tak padahal wis tak kayak kene sekolahan kono lho. Padahal lah enggak ada bonding kok. Dari awalnya enggak pada bonding dulu kok. Gimana? Coba. Tiba-tiba sekolah. Sekolah toh nak. Ngeribut-ngeributi. Yo ngalah ya Allah. Dan nanti saya tuh sudah mau begini. Maka di kurikulum vitae-nya yang dibaca, belum saja saya kirim kemana. Saya menulis bukan pekerjaan Bu, karir saya tuh. Karir saya ibu rumah tangga, karir Bu. Karena karir itu terus naik. Pencapaian sebagai ibu dan ayah itu seiring itu naik itu karir. Gitu loh. Saat slide kok ya suwe men. Lanjut Pak. Jadi ini setelah kita sudah tahu begini, pendidikan yang harus kita sadari itu begini toh prosesnya. Maka nanti ada lagi peran spesifik ayah ibu, beda lagi. Ayah itu penanggung jawab pendidikan, ibu itu pelaksana harian pendidikan. Pelaksana harian loh ya, seperti di SD. Jadi Madrasatul Ula itu begitu. Kalau Nur Hidayah ini kepala sekolahnya nggak kreatif, guru nedong lokro. Gitu loh. Kalau yayasannya nggak proaktif, yayasannya nggak meningkatkan terus. Lokro Pak. Maka jangan Madrasatul Ula ibu, bukan ibu. Ibu itu pelaksana harian. Ayah yang punya penanggung jawab. Pak, anaknya disekolahkan di mana ya enaknya? Terserah mama. Alah. Pak, anaknya nanti terserah mama. Kabeh kok terserah mama. Bareng anaknya dilebokke nang mama kok mlebokke kono to. Lah. Jadi penanggung jawab itu ayah itu man of vision misi. Jadi jelas misi keluarganya apa. Keluarga saya itu DNA-ne bakul. Pengusaha balung gajah. Ora sah ngimpi dadi akademisi. Anakku ya. Anune kok elek banget ya. Kimiane 5. Biologine 7. 7 wae elek, Bu. Anak harapannya 10. Jadi semuanya ingin menjadi, gak bisa lihat DNA keluargamu. Gitu. Jadi saya dulu pernah dapat nilai 4 matematika, Pak. Ya Allah, ngisi-ngisi ngono diomongke. Gak apa-apa. Saya SMA itu nilai matematika saya 4. Itu guru saya masih maksa saya masuk IPA. Saya enggak mau. Yang lain bagus, Robiah masuk. Enggak. Saya enggak mau, Pak. Saya enggak kuat ketemu rumus-rumus gitu, saya enggak senang. Besok hidup itu ketemu manusia, Pak. Enggak ketemu rumus. Beda tuh, Pak. Makanya saya masuk IPS, bahagia. Dan orang tua saya enggak pernah kok. Enggak apa-apa, no. Yang penting agamamu wol. Seneng banget saya. Jadi begitu loh, Bu. Jadi kita itu berbeda DNA-nya. Saya 3 bersaudara berbeda DNA-nya. Adik saya di sana, adik saya yang ini di sini, beda. Maka tidak usah marry gitu dengan misi keluarga lain gitu ya. Kemudian Bunda itu person of love. Bunda itu makhluk yang penuh cinta. Jangan kebalik. Saiki bapaknya halus banget, ibunya malah galak. Jadi itu nanti jadi sinetron fitrah yang tertukar. Jadi ibu wis
Walah ya Allah, rono rene nguterke sekolah. Bapaknya halusan. Anjir. Nah, itu berbeda nanti hasilnya. Nah, kalau karakternya begitu gimana deh? Loh, orang halus dengan tidak berwibawa itu beda loh, Pak. Betul nggak, Pak? Ada bapak-bapak halus tapi ngono ki anake ya wis rada. Itu ya ada. Ada ibu-ibu yang sudah ceramah terus anaknya berani. Ya, ya. Ya itu memang. Ya Allah, Bu Fida ya, ngono ya. Senengane nyindir nek tenan gitu. Karena ibu itu sama bapak itu marah, Bu. Nek ibu ki marah-marah. Jadi nek bapak itu marah itu memang harus marah ya Pak ya. Sudah jelas sih harus marah Bu. Tapi kalau kita itu sidik-sidik marah, akhirnya boseni. Apa-apa kalau sidik-sidik itu jelek Bu. Makan sedikit. Nek sidik-sidik makan sama dengan geragas. Nah gitu loh ya. Jadi seperti itu, marah sedikit. Tapi kalau sedikit-sedikit marah, berarti pemarah. Oh, mamah itu pemarah. Ayah itu tegas. Mergone orang ben-ben nesu. Gitu loh. Jadi saya begitu tahu rumusnya sekarang kalau marah itu saya menghitung apa yang harus saya marah. Prioritas yang harus saya marah apa. Jadi anak saya kalau sudah saya nadanya 5, itu berarti sudah mau marah. Do, re, mi, itu healing buat kita Bu. Fa, sholat. Nak, sholat. Cek Thomas, cek Tommy. Nak, sholat. Saya wudhu. Umi sudah wudhu loh. Nah, 3. Nak, sholat. Umi marah. Jadi harus ada spellingnya. Gitu. Oh berarti kalau Umi sudah wudhu wis ngawur kok kuwi berarti wis bariki nesu iki nek aku randang wudhu. Neng kadang kita wis wudhu rukuan sik buka WA. Anake akhirnya ra percaya, Pak. Gitu. Yang ketiga, ayah itu sang ego, Pak, dan individualitas. Jadi kalau ibu-ibu itu merasa bapaknya kok meneng wae, bapaknya itu memang fitrahnya begitu. Semua laki-laki begitu. Makanya kalau ada bapak yang tidak open terhadap anaknya, dijarno itu egonya kurang. Maka kalau anak itu di usia 0 sama 6 itu sampai 6 itu kok orang duwe, iki punyaku itu malah medeni. Karena 0 sampai 6 ini usia egosentris, nggak apa-apa. Orang yang egosentris, fase egosentrisnya ini tumbuh dengan baik dan terarah baik, itu malah nggak jadi egois. Nanti di SD siap Bu, siap berbagi. Kita ini kebalik, nanti tidak ada tanya jawab ya Bu, ini materinya panjang. Jadi kalau kita egosentris ini nggak sukses Bu, di 0 sampai 6, justru anak kita nanti egois di usia sekolah SD. Ya, coba diamati. Kita ini sok gitu loh kadang-kadang. Ayo tadi berbagi. Mama nggak ngajari pelit loh, anaknya 3 tahun berbagi Pak. Mainannya baru seneng-senengnya punya mainan baru, punya krayon baru di TK gitu ya. Terus temannya pinjam, terus baru dicoklekke, terus bilang sabar dek. Ya Allah bu, nggak bisa begitu. Oh ini mainannya, ada 2 anak. Ini egosentris, ini masa ego, punyaku. Mama yo punyaku. Abi nggak boleh, punyaku. Ketika sampai itu, Bapak Ibu menyikapinya dengan baik. Oh iya, itu punyamu ya? Iya, oke. Kapan bisa dipinjam sama temannya? Nanti. Masih seneng aku. Oh iya, maaf ya Mbak, ini masih seneng. Mainannya baru soalnya ya. Nanti kalau Mas Arsya ini sudah mainannya sudah seneng, nanti dipinjamin. Itu diomongkan di depan anaknya. Dia masuk. Terus ibunya sering memberi contoh, berbagi. Dia masuk ke situ. Nih aku sudah selesai pinjemen. Enak nggak? Daripada kita pinjemin dek, malu-maluin mama. Ya mama, malu sendiri. Kita tuh kadang sering begitu. Maka kan anak masuk SD itu kan 7 tahun ya. Itu sudah siap untuk sosial. Fitrah sosialnya sudah terbangun.
Maka guru TK itu kan luar biasa. Ya, nah, tapi kalau 7 tahun belum anu, ya dandan Bu, enggak apa-apa. Terus dilatih. Ya, jadi ego, enggak apa-apa. Bapak-bapak ini mengajarkan seperti itu, punya saya. Nah, kalau bapak-bapak enggak punya ego, enggak punya cemburu nanti. Enggak punya cemburu dengan anak perempuannya ditontoni orang, enggak punya cemburu anak perempuannya pakai you can see, enggak punya cemburu anak perempuannya posting selfie. Kalau bapak enggak punya ego, istri-istri ini medeni, Bu. Ego dan individualitas itulah kemudian nanti jadi apa? Kalau terarah dengan baik, bagus. Girohnya jadi bagus. Gitu. Perlindungannya pada keluarganya jadi bagus. Sedangkan ibu tadi ya harmoni, sinergi, lobby, begini mbok yo aja ngono to Pak, mbok aja ngene lho Pak, mbok rodok dingeneke. Nah itu ibu. Ya kayak ibu-ibu kita zaman dulu loh. Nek minta apa-apa kan kita suruh lobby ibu tuh. Bu, mbok ngomong mbek Pak, Bu. Gitu ya. Gitu. Tapi ini juga harus hati-hati. Harus punya moralitas. Bapak pembangun sistem berpikir, makanya kalau Bapak hari ini tidak pernah membacakan kisah pada anaknya, nggak pernah ngejak ngomong, nggak pernah ngejak ngobrol, tidak pernah ada sistem berpikir pada anak laki-laki terutama. Maka sering dijak hangout, sering dijak pergi, sering dijak ngobrol, sering dijak pergi kepada pekerjaan-pekerjaan bapaknya, nggak apa-apa. Sesekali jak ke kantor, oh tahu bapak saya itu begini, dijak omong. Ibu tadi moralitas, jangan begitu. Makanya bapak itu ngegas, ibu ngerem. Makanya kalau di dalam Quran itu bapak itu disuruh amal soleh. Ngejak amal soleh, terutama di SD, kelas 1, 7 tahun. Maka diajak, ajaklah anakmu dirikan sholat ketika 7 tahun. Betul nggak? Jadi diajak sholat ke masjid itu bapak. Lah mungkin ke masjid rame. Itu pengkondisian tadi, tilawah tadi loh. Di awal-awal tadi, di rumah itu ngimami bapak-bapak harus disempatkan. Di waktu-waktu sholat apa yang anaknya masih 0 sampai 6, anak laki-laki, bapak harus ngimami di rumah. Sambil ngretei. Nanti kalau sudah SD, ikut abah ya ke masjid. Tapi di masjid itu, nah mulai ada aturan di usia 7 sampai 10. Dan sebagainya. Penegak profesional itu bapak. Konsultan pendidikan itu bapak. Person of tega. Tegel, Bu. Ojo malah ibu yang tegel. Ibu yang tegel itu biasanya stres, Pak. Caranya 2, Pak. Ajak jalan-jalan. Cara melihat bahwa istri kita itu normal, diajak belanja, Pak. Karena ibu-ibu itu multi talent, multitasking. Jadi kalau bapak mengajak ibu belanja Pak, ibu langsung ke tempat tujuan, stres ibu cukup berarti. Tapi kalau ibu jalan-jalan dulu, apik ya Mas ya. Iki ketake karo anakku sing kae cocok ya Mas ya. Lah nanti kalau sampai sak pengadek itu normal. Sampai kasir dari kaos kaki sampai jilbab. Padahal tadi cari deker. Ini, jadi ibu yang tega, maka kasus-kasus ibu membunuh, karena tidak punya. Tidak bisa bicara. Ya, kasus-kasus di konselor begitu. Ham aja berbeda kalau diajak ngomong. Maka bapak itu tega plus S, tega karena sayang. Tegas jadinya kan? Tegas itu tega plus S. Tega karena sayang. Bukan kejam. Maka di Quran dikatakan, dan janganlah kasih sayangmu itu menjadikan mereka itu jadi melawan perintah Allah. Jangan karena kasih sayang kita, anak-anak kita jadi tidak benar jalannya. Maka tegas. Itu bapak. Ibu pembasuh luka. Ya bapakmu ini ngono mergo ngene lho Nang. Nanti kalau kamu begini begitu Bu. Oh cuma nyatok bapakmu nyak. Jangan gitu. Bu. Ya Bu ya. Wis rapopo ora ono bapak. Rapopo HP nane. 10 menit nah ya. Glodek. Nggak boleh. Lanjut Pak.
Nah, setelah itu maka setelah kita sudah paham, oh rumah itu begitu, ayah ibu seperti itu, oh harusnya begini, maka mari kita lihat sekolah dan rumah. Ini peran sekolah dan rumah. Ya, ini saya dapat dari guru saya Ustadz Adriano Rusfi. Sekolah itu pengajaran loh sebenarnya. Rumah itu pendidikan, nggak tahu dari ininya gimana. Ya kan? Ini dirasa-rasakan harus, iya betul. Pengajaran karena sekolah ini tadi harusnya dalam fungsi taklim tadi loh. Karena sudah tidak ada, karena orang tua nggak bisa ngajari matematika, betul ya? Maka dicarikan guru matematika. Karena orang tua nggak bisa ngajari PPKN atau nggak bisa bahasa Inggris, dia dimasukkan ke sekolah biar belajar bahasa Inggris. Belajar, mengajarkan, sedang mendidik itu rumah. Nang, kowe seneng kalau dua-duanya bisa nggak? Bisa. Tapi jangan overestimate. Gitu loh maksud saya. Didik dulu, mengadapkan anak, menyenangkan anak. Kamu besok jadi hafid Quran ya? Iya. Menumbuhkan tadi ya, takdibnya, adabnya terhadap Quran, seneng fitrahnya ditumbuhkan, seneng Quran, bendino tiga murotal, itu tuh tumbuh dulu. Begitu nanti mereka mau jadi hafid Quran, masukkan ke pondok, masukkan ke sekolah tahfidz, panggilkan guru ngaji, gitu loh Pak. Begitu. Kemudian sekolah ini penunjang ya, jangan jadi utama. Ini pendelegasian, makanya kalau di akhir sana itu saya kembalikan, betul nggak? Tugas pendidikan kepada orang tua. Karena memang sekolah ini penunjang, rumah itu utama, Bu. Jangan kebalik-balik. Pasrah bongkoan nggih, boleh. Lah terus kayak ngopo, Bu? Gitu loh. Ya, makanya sering Pak Guru itu, Bu Guru itu disenengi anak-anak. Mergane Bu era seronto, Bu. Ini kalau di TK saya seringnya gitu. Antarkan anak gitu, bunda-bunda guru-guru seneng ya. Assalamualaikum. Wajahnya itu sudah kita mbone ngomahe piye, pokoknya ketika temu anak jenengan niku guyu. Lah bareng ibuke sing ngeterke. Sudah cepet to mamaku. Di situ terus nyoto mbek kanca-kancane. Iya mah ya, sarapan dan ngeterke cah-cah. Waduh. Bu Vida pengalaman nolak Pak saya. Ada hikmahnya karena anak saya banyak Pak. Engko nek tak iyani kabeh, kelas 1 ngejak lunga, kelas 3 ngejak lunga. Lah itu kan susah ya. Gitu ya. Boleh Bu hangout. Healing ya Bu ya. Asisten ahli itu sekolah, betul. Asisten ahli, betul nggak? Kita nggak bisa, serahkan pada ahlinya. Kita nggak bisa ngajari hafid Quran, serahkan pada ahlinya. Kita nggak bisa ini, kita serahkan pada ahlinya. Itu sekolah. Sedangkan serumah tanggung jawabnya. Nah, wes kayak staf ahli loh nak kamu, guru-gurumu itu staf ahli. Jadi tanggung jawabnya kamu belajar, ayo sinau, ayo di murojaah, ayo itu tanggung jawab Bu kita. Karena nanti yang ditanya itu bukan staf ahlinya. Yang ditanya tentang pertanggungjawaban pendidikan anak-anak kita itu kita. Bapaknya, ibunya, gitu loh. Ya, seperti itu. Anak sekolah itu pengetahuan dan kecakapan, skill. Sedangkan rumah itu karakter. Makanya kata guru saya, Allah yarham ya, Ustaz Hari Santoso. Beliau bilang, sekolah yang paling mahal itu yang paling mirip rumah. Homi soalnya kan. Ning ya omah sing apik, Bu. Bukan omah wong tuane paduae. Jadi sekolah ini nanti akan masuk pada fase yang paling mahal, yaitu sing paling mirip omah. Yang ada orang tua, yang ada guru-guru seperti orang tua. Hangat, penuh cinta, ruangan enak, gitu loh. Lah, problematikanya hari ini di sekolah betah, ning omah ora betah. Jeglek. Apalagi anaknya ibunya kalau mata, ya Allah, ya ini wis mulih gitu. Tuh nek anaknya bilang, tak nginep sisan mau piye?
Mas, nak hari gini udah pulang gitu ya. Nah, itu sering gitu ibu-ibu. Mas, dia tuh gurumu rapat wae, yang menek rumput, menek ya wis mulai gitu ya. Ya Bu Vida, mbok jangan cetha-cetha toh Bu Vida gitu. Tidak apa-apa Bu, biar asik gitu ya. Rumah itu karakter yang dasar-dasar. Makanya kelihatan sekali anak-anak yang di rumah gimana, di sekolah gimana, itu kelihatan. Bentukan orang tua. Anak-anak yang labrakan, itu kelihatan Bu. Ibunya ikut campur terus gitu ya. Sidik-sidik protes. Itu kelihatan. Jadi anak-anak yang itu kelihatan ya, tapi lagi-lagi tadi ketika yang bermasalah justru tidak mau belajar. Nah, itu jangan sampai di POMG SDIT Nur Hidayah ya, Bu. Rapat POM begini penting, sempatkan. Saya tanggal 18 itu disuruh ngisi. Ustazah, ngisi, tidak bisa saya rapotan. Karena itu apa ya? Pekan rapotan, gitu Pak. Tanggal 14, tanggal 15 lulusan SMP, tanggal 16 akhir sana, tanggal 17 rapotan yang SD, tanggal sampai ini. Mah, saya itu tanya Bu, kalau seperti ini, rapotan yang SD tanggal berapa kira-kira, rapotan yang TK tanggal yang apa, yang bayi kan belum sekolah ya. Yang ini kapan? Itu saya list. Dan semua acara no di hari itu, tidak ada acara. Tidak boleh ada acara ketika anak kita rapotan. Nanti Bu, ngobrol sama bapaknya, aku barapotan Arab hangout. Hangout, ya Allah. Kalau piknik bersama-sama itu kan biasa Bu, yo rapotan. Kalau saya enggak, barapotan, kenaikan kelas terutama, itu saya ngejak Bu, anak yang ini pergi sama Umi, anak yang itu pergi sama Abi. Kamu mau pergi kemana besok habis rapotan? Ya sederhana aja, digilir. Ternyata kelekatan bonding sendiri-sendiri itu penting. Jangan anak yang SMA dijak rungone mbek adike sing bayi terus. Bosen Bu kon ngalah terus mesti. Mesti menunya ndak boleh ini. Jangan, kadang diajak aja. Nah, aku pengen ke sana, yuk kita pergi. Ayo Mi, kapan? Gitu. Jadi kalau SMA sekarang sudah ngobrolnya itu sudah friend gitu. Tapi yang susah kalau mereka minta GoFood, Bu. Susah saya itu anak SMP, SMA, SMP ini kan sidik-sidik GoFood. Iya, iya betul ya Pak. Sangune GoPay. Lah itu kadang-kadang bapak-bapak ini ya termasuk suami saya itu ngegas Bu. Wis ben iki mesake. Saya ngerem, aja gawe dhewe. Nah itu paling anak-anak ya nganyelke. Umi pentang-pentang mantan bakul kue semuanya buat sendiri. Kadang tuh kita perlu mencicipi suasana lain. Itu loh Bu anak sekarang. Jadi kita nggak boleh metenteng itu kok nggak bisa. Oh iya ya, ternyata enak juga ya minum boba itu. Beda Tommy sama boba yang dibikin Umi. Walah, jane ya iso panggawene ning tidak branded tuh loh. Jadi memang kita pergi itu bukan untuk makanannya, tapi membeli suasana. Iya betul ya, sekolah transformasi. Rumah penularan. Maka kalau sekolah itu begini. Rumah penularan. Coba lihat, anak saya kelas 2 yang 2 tahun, hampir 2 tahun ini sudah nular. Apa omongannya, lageane, senggaane gitu ya Bu ya. Nadanya itu nular. Gitu ya. Kemudian sekolah itu kawah candra di muka. Ada apa? Persaingan, ada ini, ada kompetisi, ada itu. Sedangkan rumah itu recovery Bu. Jangan dibalik. Betul ya Ustazah? Neng omah malah kon kompetisi. Les, ayo ikut les ini, les itu, les ini. Neng omah gurune santai. Malah sing pengen kata ibu, sing pengen sekolah neh. Betul tuh Bu, hati-hati. Ya, jadi jangan dibalik. Jadi kalau sekolah itu memang kawah candra di muka Bu. Kalau rumah itu nggak apa-apa. Nilai kos nggak apa-apa. Besok belajar lagi. 5 menit ya Allah. Terus Bu. Nah intinya seperti ini. Pengasuhan itu intinya ini. Menerima fitrah, menjaga fitrah anak-anak, kemudian mengembangkan fitrah. Kalau ini sudah menyimpang, jadi susah. Penyimpangan fitrah ini nanti polanya jadi pendidikan yang tidak patut itu karena penyimpangan fitrah. Makso gitu ya. Anak harusnya begini itu wajar, kita anggap tidak wajar. Sakjane sakmene iki ora iso maca ya ora apa-apa, kita anggap tidak wajar.
Gitu. Ya karena tadi kita nggak jaga fitrah anak. Sekarang lanjut. Terus setelah ini berarti kelas 1, 7 sampai 10 itu kelas rendah ya. Lanjut ya. Ini kita lewati aja. Nah, jadi fitrah pengasuhan anak di usia kelas bawah ini gimana? 1 sampai 3 ya. Sebenarnya bahkan anak kelas 1 sampai 3 itu bisa dalam satu kelas loh, Pak. Ya, dalam pendidikan kolaborasi itu, saya kalau di rumah baca, kami punya rumah baca ya di rumah. Itu saya amati anak-anak itu. Jadi bisa, anak kelas 1, 2, 3, kelas 3 ngajari kakak adik dan sebagainya itu bisa. Maka penak saya punya anak banyak ini rodok lumayan, Pak. Anak saya sudah dibedek sama kakak-kakaknya. Kamu besok kayak enggak sekolah. Ini mungkin homeschooling, ya sudah yang ngajari kalian aja besok. Jadi bisa berkolaborasi anak-anak itu. Justru tambah pinter ketika mereka ngajari, baca dan sebagainya. Apa fitrahnya? Lanjut. Untuk fitrah keimanan, lanjut slide berikutnya. Nah, 5 menit toh, Pak. Nah, sebenarnya begini ya. Ini yang sebelah kiri ini dari buku referensi, buku Fitrah Based Education. Ini 8 fitrah yang harus dikembangkan. Yang sini itu usia anak. Ya. Jadi kalau anak 0 sampai 2 tahun, 3, 6 tahun itu sebenarnya mengokohkan fitrahnya. Jadi konsepsinya itu cuman fundamental melalui cinta keluarga, tidak ditakut-takuti, gitu ya. Allah itu baik, maha pengasih, penyayang baik sekali. Semuanya dalam konsep itu, positif aja. Marah, Allah marah nanti. Kamu tuh marah, lah Allah koyok mamah marah-marah wae. Tak usah. Anak 6 tahun jojo disebut-sebut Bu. Saya nggak bilang tidak berkata tidak loh ya, jangan itu bukan loh. Saya termasuk yang suka bilang jangan sama anak saya. Tapi dipapak kayak gitu. Jangan ditakut-takuti. Diajak ngobrol, enggak. Mi aku kalau sholatku itu masih kayak gini tuh, diterima nggak sama Allah? Diterima. Mi kalau aku diterima, ayo belajar yang belum gitu Bu. Sebelum balik yo jadi wedi-wedi sing banget kecuali nanti kalau sudah 10 tahun. 7, 10 kalau 0 sampai 6 ya Allah. Sholat ya lagi nginang ini ya wis bene toh Bu. Wong itu contoh kita. Yang penting dia tuh nyontoh orang tuanya tiap hari bangun pagi. Yang merusak fitrah keimanan di usia 0 sampai 2 ini ibunya, bapaknya. Tangi, bubuk neh. Burung liwet, burung anu gitu. Padahal anak itu bangunnya jam 3, jam 5. Itu fitrah. Allah sudah siapkan dia untuk sholat subuh. Tapi kita uninstall. Turok kayak menah weh. Banguninnya lagi pas sekolah, nganyel gitu. Telat loh, Dik. Sekolahnya telat. Coba, kapokmu kapan, Bu? Karena dulu pas bangun pagi dengan penggak. Padahal kalau bangun pagi biarin aja bangun. Cowa-cowa macam-macam. Nanti tidur sendiri. Tapi dia sudah mengerti ini suasana subuh itu mesti rumahku sudah bangun orang tuaku. Gitu. Nanti gampang dibangunkan pagi. 7, 10 lah ini. Yang 11 ke sana biar nanti urusan kelas 4, 5, 6. Kalau mau belajar lagi tidak apa-apa. 7 sampai 10 fokus ke sini. Menumbuhkan, menyadarkan fitrah. Fitrah itu gawan bayi ya Bu. Fitrah itu instalan dari Allah tadi loh. Kebaikan yang sudah Allah tanamkan pada anak-anak kita itu sebenarnya fitrah. Termasuk kita menyayangi anak kita itu fitrah. Sebagai potensi, jadi lewat apa? Lewat interaksi. Makanya Rasulullah itu menyuruh 7 tahun dijak ke masjid, menyuruh 7 tahun diajarkan adab, karena itu sudah mulai interaksi sosial. Rasulullah di desa di Bani Sa'ad ya, coba lihat. Rasulullah mengembala, Rasulullah ngobrol, Rasulullah diajak ke Bani Sa'ad supaya bahasa ibunya bagus. Promo halus, promo inggil gitu. Misalnya kita gitu ya. Bahasa ibu itu bahasa yang tiap-tiap hari kita pakai. Aktivitasnya banyak di alam dan lingkungan. Makanya selama pandemi itu yang paling tersiksa itu anak SD. Betul itu. Saya ngobrol sama gurunya anak saya yang SD itu, wah paling susah Umi. Karena SD itu masanya eksplorasi, ma'rifatul medan, jalan-jalan kemana-mana, di rumah saja. Gadget. Kalau teman saya yang di Jepang itu selama pandemi yang sibuk orang tukang pos.
Jadi mereka tidak menggunakan gadget. Tidak pakai daring, tidak pakai apa. Semua Pak Pos yang ngantar. Benar, di Jepang seperti itu. Teman-teman saya tidak mengenal ketika pandemi anaknya gadgetan. Karena di sana semua seragam pakai worksheet. Karena apa? Anak masih harus nulis di kelas 1, 2, 3. Begitu pandemi kan begini, tulisannya jadi jelek. Ini tidak bekerja. Isone mung dudul karo geser. Anak saya yang SD, yang bayi aja udah bisa. Gitu. Nah, ternyata itu tuh gawat penularan tadi, Pak. Nah, begitu ya, lanjut. Nah, ini terakhir nilainya. Nah, jadi seperti ini. Ini yang harus kita kembangkan, mari kita kolaborasikan bahwa ada fitrah keimanan di usia ini adalah tauhid mulkiyah. Kalau di usia sebelumnya tauhid rububiyah. Tauhid di mana kita mengenalkan anak kita, Allah itu Robnya, itu rububiyah. Lewat alam semesta, tanaman, tanduran, gitu loh Bu. Ya, itu rububiyah. Sedangkan kalau 7 sampai 10 sudah mulai mulkiyah. Allah yang memberi aturan, gitu loh. Itu diajak ngobrol. Keteladanan. Kenapa toh kok kita harus jilbaban? Allah yang suruh. Proses tilawahnya tadi diikutkan. Mama kok pakai jilbab? Temanku itu tuh ibunya nggak jilbaban tuh kalau metuk sekolah. Oh iya. Iya, dibuka, diajak. Kalau anaknya sudah bisa baca, dibaca. Maka Quran ya rotok dibaca terjemahi gitu loh Bu. Jadi tahu. What view mereka tahu bahwa yang nyuruh pakai jilbab ini Gusti Allah, bukan mama. Yang nyuruh bangun pagi itu Allah, bukan mama, bukan abah, bukan abi. Abi kalau mau bangunkan pagi sudah wangi, Bi, ya. Raja, wah, dangi, jangan gitu. Sudah wangi, sudah siap ke masjid. Kan ayo nak bangun. Menghirup wanginya bapaknya itu masuk ke dalam kenangan dia. Setiap pagi aku akan mencium bau wangi, yaitu ayahku yang mau ke masjid. Subhanallah, romantis ya Bu ya. Keimanan, mulkiyah itu dengan keteladanan. Kemudian di ini fitrah bakat SDIT Nur Hidayah saya titip sekali kesadaran 5 literasi dasar. Mohon dikembangkan literasi dasar. Counting, perceiving, craft ya, kemudian bahasa, kemudian literasi untuk reading, speaking dan sebagainya. 5 literasi dasar. Bagaimana anak kita itu main semua panca inderanya ini. Kalau kita dulu SD, Masya Allah ya, guru-guru kita itu sudah sepuh-sepuh ya dulu ya. Saya masih ingat pesta siaga SD itu suruh ngambuni pon-pon Pak. Pernah ikut? Disikap terus ngambung pon-pon. Ki kunir, ki kunci, ki laos, gitu. Subhanallah. Jadi jadul SD jadul, engklek ya Pak ya. Itu engklek, enggak apa-apa. Itu karena menyehatkan tulang punggung sini. Ini menyehatkan, ini mendukung daya sini. Ya. Karena otak anak di batang otak ini, gitu ya, belum sempurna. Dan senengnya pelayon. Makanya kalau guru SD kudu swabar tenan. 1 sampai 3 itu peralihan dari kindergarten menuju ke sekolah dasar. Yo pelayon, yo ini dan sebagainya. Maka masa bermain luar biasa itu. Tidak apa-apa. Jadi fitrah belajar mau bahasa ibu. Dijak ngobrol ibu-ibu ya. Ditanya, disuruh nulis, disuruh diari. Gitu. Mungkin kapan-kapan kita bisa bikin namanya Eniki ya. Diari bergambar. Jadi anak saya sekarang kalau nulis atas itu sudah. Dia gambar. Dia nggak suka mewarnai, dia gambar. Sepertiga dari A3 itu nanti 2/3-nya untuk gambar, bawahnya untuk deskripsi gambarnya. Ini dikembangkan oleh sekolah-sekolah di Jepang untuk bisa mengandung literasi. Makanya anak-anak Jepang itu kan pinter ya, komiknya bagus, ininya bagus. Karena begitu. Ada namanya haiku, membuat puisi dengan berima, 5, 7, 5. Diajarkan mereka, ini nilai sastra. Dan anak-anak yang bagus sastranya, pasti empatinya bagus. Saya titip sekali pada SDIT Nur Hidayah. Supaya dikembangkan literasi-literasi craft, menggunting apa dan sebagainya. Supaya tangannya itu bekerja. Ya, kemudian bermain dengan alam sekitar dan masyarakat, jalan kemana, ma'rifatul medan. Ini penting sekali. Jangan sampai anak kita itu ngerti-ngerti mantu, Pak. Anak sopo to kuwi mantu. Nak, kasihkan ini ke Bude Yamti. Yamti yang siapa, Mi? Yamti ini 5. Yamti bakul ayam, Yamti bakul bubur,
Yanti toko kelontong, itu harus tahu. Kita dulu kan lihai sekali, Bu. Mari kita kembalikanlah pendidikan masa lalu kita itu kepada anak kita gitu loh maksud saya. Ora apa-apa, Bu, ngepit gitu tuh enggak apa-apa. Ojo ngrasani komite, Bu. Tugas kolase. Kumpulkan 5 jenis kacang. Ayo, tugas dadak ngene bareng. Dadak golek. Ayo tuku. Anu weh, tuku kacang hijau sekilo, ya Bu ya dibagi, sing bagi mboke. Ini pembodohan. Biarkan anak kita itu tahu, oh saoni sakmene. Nih kamu cari sendiri, kamu nyepeda tempatnya Pak ini uangnya, ini kamu beli. Saon itu berapa Tommy? Nah, saon adalah 100 gram, makanya kamu ke sana. Biar tahu saon ini piro, gitu loh. Tahu, jadi tahu dia, oh yang jualan empon-empon di sana. Oh yang itu terekam Bu. Saya itu kalau ke pasar gede saya tahu sampai hari ini. Di mana ibu saya dulu beli bahan kue, di mana ibu saya dulu beli apa dan sebagainya gitu. Nah itu mari kita wariskan pada anak-anak kita. Di masa liburan ini, Bu coba PR. Kalau rapot tuh ya jangan cuma ditumpuk. Kurangnya apa aja anak kita di situ. Supaya makrifat. Yang selanjutnya mengembangkan riset sederhana, eksplorasi, dan mengembangkan ragam aktivitas. Ragam aktivitas ini akan berguna nanti di 10 tahun ke sana, di kelas tinggi. Ya, ragam aktivitas ini nanti akan, kalau kami di talent mapping itu akan ada 4. Jadi enjoy, easy, excellent gitu. Jadi anak yang seneng itu, terus jangan dijudge ya Bu. Lagi anakku ini kita bakatnya ngene orang tentu Bu. Ibu-ibu senangannya kecepatan gitu loh Bu. Dulos keke, dan saya kemarin lihat drama tema parenting itu, waduh ibu-ibu dalam sebuah perumahan elit itu bersaing mencarikan les-lesan anaknya. Sampai akhirnya anaknya yang berbakat dalam arti akademis diikutkan terus lomba. Akhirnya mutisme, orang iso ngomong anaknya. Karena kebledekan gitu loh. Overload, Bu Fida ya ngomong, overload dia. Karena merasa ibunya senang. Ketika ditanya sama dia, kamu senang belajar enggak? Keinginan ibu. Dia nulis itu keinginan ibu. Maka tadi bakat itu diberi ragam aktivitas Bu. Dibikin catatannya gitu ya. Jangan dijudge, kayaknya kamu gini, kamu ikut ini aja ya. Enggak. Bisa jadi dia tidak enjoy. Mari kita perbanyak aktivitas anak kita, nanti hubungannya dengan akil balik. Mungkin kita bertemu di tema-tema di kelas berikutnya. Anak yang ragam aktivitasnya bagus, akilnya akan berkembang, baliknya sedikit lambat. Tapi dia nanti ketika sudah akil balik, dia dewasa dalam moral, pikiran. Bukan cuma fisiknya. Begitu saja, terima kasih. 5 menit jadi berapa? Enggak apa-apa ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah Fida, pemaparan materi yang luar biasa. Nah, tadi nggak ada pertanyaannya, Ustazah. Mungkin ini ya menjawab antusiasme ayah bunda. Mohon maaf, izin berdiri. Dari yang dipaparkan Ustazah Fida tadi, ya mungkin kita juga bertanya, kita tuh di posisi mana ya? Jadi orang tua itu kita udah menerapkan 4T apa belum atau sudah sampai ke taklim, Masya Allah. Mungkin ada yang penasaran atau ingin ditanyakan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ustazah Fida? Ada ya Bunda? Ada yang mau bertanya? Apa sudah, wah gamblang sekali ya Ustazah, saya senang banget ini. Wah sampai jam 11 nggak terasa. Ya karena materinya luar biasa dan pematerinya yang luar biasa juga. Ada yang mau bertanya? Oh, ayah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Isep Gunawan, orang tua dari Rabiza Ibnatul Muniro, kelas 1C. Alhamdulillah anak saya ini anak yang ketiga di Nur Hidayah. Jadi angkatan 6, angkatan 14, ini angkatan 25. Oke, baik. Terima kasih Ustazah tadi di pemaparan tadi agak kaget, agak shock sebenarnya. Melihat tadi tentang peran ayah dan bunda. Jadi
selama ini, tadi kan Bunda berapa sekali-kali ambil rapot itu ayah Bunda. Padahal selama ini saya terus yang ngambil rapotnya. Satu itu, kedua, jadi tidak tahu alami saja tuh. Jadi di rumah saya itu ketiga anak saya itu lebih dekat kepada saya. Walaupun yang nomor 3 ini ya sebenarnya saya agak jauh biar dekat sama ibunya karena putri. Tapi tetap aja akhirnya dekat ke saya. Sampai yang pertama, yang kedua, yang pertama tuh usia 25 tahun, yang kedua usia 17 tahun. Itu tuh detil, jam 1 detil sampai saya tahu pernah baliknya kapan, terus mulai kadang-kadang mulai senang ke lawan jenis tuh. Semua cerita sama saya. Jadi apa mungkin DNA, masalah DNA karena istri saya itu keluarga pedagang, saya keluarga dari pendidik. Apa mungkin itu? Tapi tidak ada rekayasa, alamnya saja. Alamnya anak-anak itu dekat dengan saya, jadi sampai sedetil-detilnya itu saya tahu. Jadi maksud saya itu apa ini suatu kelainan apa gimana? Karena ya itu tadi sampai yang kecil yang Mas Fedi saya jauh agak jarang tetap aja, ya tetap cari saya. Kalau mau tidur tuh cari saya malahan. Itu terima kasih. Ibunya bekerja pedagang di Klewer. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustazah. Luar biasa ayah ini ya. Jadi perannya yang disampaikan itu ternyata beliau lebih dominan dan luar biasa anak-anak juga dekat dengan beliau. Iya. Jadi begini, kalau kita bicara tentang teori parenting maka tadi tidak ada teori ya. Ini kan keumuman. Jadi idealisme, keumuman dan keunikan. Jadi setiap keluarga ya DNA-nya memang begitu. Betul, tidak ada rekayasa. Makanya setiap keluarga unik. Saya itu kadang-kadang bingung kalau disuruh kasih materi parenting. Karena tadi loh, ada yang selalu berbeda ya kan. Secara umum memang begini, idealnya begini. Tetapi di dalam keluarga-keluarga itu ada keunikan-keunikan. Apakah itu penyimpangan? Tidak. Penyimpangan itu kalau fitrah anak dengan hilang, itu penyimpangan Pak. Selama fitrah anak itu dengan interaksi orang tuanya yang seperti itu tuh baik, bertumbuh dengan baik. Kemudian normal dalam artian normal itu kan berkomunikasinya baik, kemudian tumbuh kembangnya baik dan sebagainya. Dengan ibunya juga bukan tidak dekat mungkin ya, tapi lebih dekat. Jadi kan begini, interaksi anak itu begini loh. 0 sampai 3 itu dengan karena penyapihan bondingnya dengan ayah ibu. Kenapa? Karena di umur 3 tahun itu harus clear gender ya. Harus fix gender itu di umur 3 tahun. Ayah itu laki-laki, ibu itu perempuan, yang suaranya begini itu laki-laki, yang suaranya begini itu perempuan. Itu harus fix. Ya. Maka kalau umur 3 tahun tes, maksudnya tanya ke anak, ayah laki atau perempuan? Ayah perempuan, gitu ya. Ibu perempuan apa laki? Itu harus ditanyakan. Nanti di usia 6 sampai teorinya itu harus bondingnya itu berkebalikan, itu kan teori Pak. Kenapa? Karena penyiapan sebenarnya. Saya 7 sampai 10 anak laki-laki dekat dengan bapak. Itu karena sisi kepemimpinan ya. Referensinya karena tadi pekerjaan-pekerjaan kelelakian itu akan efektif dikenalkan di usia-usia dasar. Ya, 7 sampai 10, 7 sampai 12 itu anak laki-laki dekat dengan bapak. Gitu. Anak perempuan dekat dengan ibu karena normalnya nanti ada menstruasi, haid dan sebagainya. Nanti dikembalikan di 12 ke sana anak laki-laki dekat dengan ibu karena kewam biar mengerti karakter perempuan. Ini teori yang dikembangkan para ahli, gitu loh. Berdasarkan dengan keumuman-keumuman misalnya ya, kebutuhan-kebutuhan, interaksi. Tapi pada kenyataannya tadi mungkin ayah lebih komunikatif, mungkin ayah lebih gampang dicari kalau ibunya bekerja ya. Lebih secara visualisasi ayahnya tuh lebih ada gitu loh. Akhirnya kan ya memang terbiasa begitu. Nah yang umumnya itu ibu yang gampang Pak, karena tadi ibunya di rumah terus misalnya. Tapi kita harus ciptakan keseimbangan tadi dengan adanya fase-fase bonding tadi itu harapannya semua jadi dekat sama anak menurut fasenya masing-masing. Nggak apa-apa Pak. Memang ada yang bapak ini tipe family man mungkin.
Makanya begini ya, di dalam Quran kan ada profil Ibrahim dan Lukman. Lukman itu setiap hari ngobrol sama anaknya kan, di dalam Quran dikatakan sampai nasihatnya banyak sekali. Karena setiap hari ketemu. Ada bapak yang begitu. Mungkin pekerjaannya tidak menuntut jam, santai di rumah. Itu tipe Bapak Lukmanul Hakim, Pak. Mungkin Bapak tipe seperti itu, yang setiap hari anak bisa ketemu lah. Tapi ada Bapak tipe Ibrahim, sibuk. Ini baru ketemu kan beleh anake. Ya. Tapi apakah Nabi Ibrahim bilang, ini, tak boleh? Enggak. Ibrahim ngobrol, coba bayangkan, dengan jarak usia yang begitu jauh. Nabi Ibrahim berapa usianya, Nabi Ismail berapa, tapi Nabi Ibrahim ngobrol. Coba, katakan pendapatmu gimana? Aku tuh ngimpi disuruh menyembelih kamu. Coba sekarang pendapatmu gimana? Ismail ini dekat dengan ibunya. Selama ditinggal tadi, ibunya mentransfer pemahaman Bapak mungkin Nabi, ngimpinya adalah perintah, betul nggak? Begini, begitu. Makanya ketika Nabi Ibrahim mengatakan bagaimana pendapatmu, Ismail langsung connect. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, sesungguhnya aku termasuk, mudah-mudahan termasuk orang yang sabar. Jadi intinya pada memahamkan peran, berbagi peran, tanpa kemudian anak ini merasa hilang. Aku tidak disayang apa, aku tidak disayang, bukan begitu. Sesuai kebutuhan mereka aja, dan itu bukan penyimpangan Pak. Karena mereka tumbuh dengan baik toh sampai hari ini begitu. Ya, terima kasih. Ya, begitu Ayah. Ya, insya Allah tidak ada kelainan Ayah. Luar biasa. gitu, nggih. Karena waktu juga sudah mendekati waktu zuhur untuk acara inti kali ini dengan materi yang luar biasa ya, berkolaborasi, dampingi buah hati, mempersiapkan belajar, lanjutkan potensi. Semoga dari apa yang disampaikan Ustadzah Vida, mungkin sebelum ditutup Ustadzah ada keynote hari ini, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Cuman nitip aja lah bahwa saya mengalami ini ya, jadi anak yang berusia komplit gitu ya, dari yang 2 tahun, sekarang kelas 6, ada yang kelas 3, kelas 4, kemudian kelas 3, 4 ya nanti naik ini, SMP, SMA, bagi saya itu sebuah pelajaran. Bahkan jarak anak saya yang ke-5 dan ke-6 itu 7 tahun, Pak. Saya selalu menganggap bahwa, mungkin Allah ingin saya belajar lagi nih. Memaknai pengasuhan, karena bicara itu lebih berat ya. Ternyata Allah memberikan mata pelajaran yang berbeda. Ternyata kehadiran adik kecil itu menjadi pelajaran parenting untuk kakak-kakaknya. Menumbuhkan fitrah keibuan mereka, menumbuhkan fitrah keayahan mereka. Jadi yang laki-laki juga bisa mengasuh adiknya gitu ya. Nah ini sebenarnya di usia dasar penting sekali hal-hal yang menyangkut dengan aku, mengenal diriku sendiri, anak-anak ya. Maka tematik itu kan sebenarnya seandainya itu di breakdown pada sebuah tema ajar dan ragam aktivitas yang lebih santai dan tidak terburu-buru, betapa indahnya gitu loh. Saya selama ini sebagai orang tua, Bapak, Ibu, sangat gelisah dengan buku-buku tematik anak-anak kita. Apalagi pandemi ya, kan terburu-buru gitu. Belum selesai tema ini, anak sudah harus ini. Belum tema ini, saya kadang-kadang berpikir, apakah mungkin Yayasan Islam itu harus mulai berdaulat ya, dalam menyusun materi ajar, supaya membreakdown aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan fitrah belajarnya dan sebagainya. Mungkin sedikit lebih lambat nantinya, tapi anak kita akan memaknai betapa tema-tema dalam kehidupan mereka itu luar biasa. Dan itu sangat sayang jika hanya dikerjakan dalam bentuk soal jawab. Eman-eman sekali gitu ya. Seandainya anak-anak kita bisa lebih banyak mengeksplorasi, seandainya anak-anak kita bisa lebih banyak bertemu orang-orang di sekitarnya, melihat alam sekitarnya, insya Allah mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang lembut. Mari kita belajar bagaimana
fase pendidikan Rasulullah dari kecil sampai dengan akhir baliknya. Betapa indahnya Rasulullah yang sudah yatim itu tidak pernah kehilangan sosok ayah. Karena selalu habis ayah meninggal ke kakek, kakek meninggal ke paman. Selalu ada sosok-sosok ayah di dalam kehidupan beliau. Nah, mari kita hadirkan sosok-sosok itu. Mari kita tabung kenangan baik di dalam pemikiran anak-anak kita. Mari kita buat generasi Islam yang tidak instan gitu ya, yang menghargai proses, yang menghayati keberagaman. Dan mari kita menjadi orang tua yang legowo, Bu, Bapak, dengan potensi unik anak-anak kita. Jangan menggegas, karena semua akan indah pada waktunya. Seperti itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Aplaus untuk Ustazah Fida. Yakin hari ini adalah mendidik anak sesuai fitrahnya dan kita berperan sesuai dengan porsinya masing-masing. Seperti itu Ustazah. Dari kami selaku moderator pada acara SMG Perdana siang hari ini, kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Untuk sesi hari ini, kami tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami haturkan pada MC.